Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum sahabat Lukman, ketemu lagi. Kali ini coretan Lukman gue bongkar coret-coretan seputar Pertamina. Pertamina kenapa ya? Tepatnya seputar Ahok. Pernyataan Ahok ini menjadi sangat ramai, sangat viral. Karena ini menjadi kontroversi. Dari mana-mana semua pada menanggapi. Di antaranya lah bahkan Menteri Erick Thohir sendiri, Menteri BUMN. Menurut Erick Thohir, adanya lobby-lobby para direksi Pertamina yang meminta jabatan itu tidak benar. Sebelumnya Ahok sempat mengatakan itu. Tapi Erick dengan tegas mengatakan itu tidak benar. Yang ada adalah kalau direksi Pertamina maupun direksi BUMN yang lain dekat sama menterinya itu wajar. Dan itu harus, karena itu membentuk tim kerja agar menjadi lebih solid dan perusahaannya menjadi lebih maju. Berikutnya adalah ketika saat itu Ahok juga mengatakan bahwa direksi Pertamina ini senang sekali mencari pinjaman. Dan pinjaman-pinjaman itu, utang itu untuk membayar kilang-kilang atau ladang-ladang minyak yang ada di luar negeri. Padahal di Indonesia sendiri masih banyak yang harusnya bisa dikembangkan karena juga punya potensi mengandung gas dan juga minyak mentah. Jadi dia curiga jangan-jangan sering pinjam-pinjam untuk mencari pembelian di luar negeri biar dapat fee. Ini kata si Ahok. Ada juga dia yang menuding, dia mengatakan bahwa di Pertamina ada permainan soal gaji. Apa itu permainannya? Kata dia nih, di Pertamina itu ada direksi yang sudah tidak lagi menjabat pada posisinya, tapi tetap digaji sesuai saat menjabat. Ada katanya yang sudah nggak jadi direktur, gajinya tuh masih 75 juta. Bahkan lebih, kata Ahok. Lalu juga dia dengan geram mengatakan, ini Peruri ini. Masa sama-sama BUMN minta 500 miliar, padahal gua ini cuma usul bahwa bagaimana kalau kita menggunakan tanda tangan digital. Katanya Peruri dengan usulan Ahok itu meminta tambahan dana 500 miliar. Ini bikin geram juga masih Ahok. Terus nggak tanggung-tanggung si Ahok ini minta Menteri BUMN dibubarkan. Kementerian BUMN dibubarkan. Ini kan gila nih. Coba bayangin. Yang ngangkat Ahok itu Menteri BUMN. Dia itu minta kementeriannya dibubarkan. Gile, ini. Nah sekarang dari statement-statement Ahok itu yang menjadi viral ini membuat Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok. Waktu itu berapa hari itu? Sekitar 3 hari atau 4 hari itu setelah Ahok viral langsung dipanggil. Ditanya sama Erick Thohir, ada masalah apa sih di Pertamina? Boyo disampaikan baik-baik. Gak usah keluar-keluar dulu sana. Kita bisa bicarakan. Namun, kata staf khusus Menteri Erick maksudnya, Arya Sinulinga, dia mengatakan bahwa dalam pembicaraan itu bagus sekali. Banyak masukan positif, kontennya positif, ini untuk perbaikan Pertamina itu sendiri. Berbeda dengan Arya Sinulinga, anggota DPR, salah satunya adalah Andre Rosiade yang dari Gerindra mengatakan di Twitternya mengatakan, tolong Pak Jokowi yang terhormat, kalau bisa segera nih Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk diganti. Kira-kira garis besarnya adalah menurut dia
Ahok ini hanya bikin gaduh saja. Itu kata Andre Rosiade. Apakah semuanya menentang Ahok? Tidak. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan kali ini dia setuju dengan misalnya penggantian direksi. Itu memang tidak ada kewajiban untuk lapor kepada komisaris utama. Namun kata dia saat masih menjabat jadi menteri, ya sebaiknya kalau mau ada apapun di perusahaan direksi seyogyanya kasih tahu, lapor kepada komisaris. Ini soal etika, sopan santun, ketimuran. Kalau secara hukum memang tidak ada masalah karena sebagai pemegang sahamnya adalah yang memang pemerintah, dalam ini Menteri Keuangan yang dikuasakan kepada Kementerian BUMN. Nah, yang terakhir, yang Ahok mengatakan bahwa gua ini bukan pengawas, tapi gua eksekutor. Nah, ini menarik nih. Bener nih, komisaris itu eksekutor bukan pengawas. Nah, sesuai undang-undang bahwa komisaris itu adalah tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan di dalam perusahaan yang dilakukan oleh jajaran direksi. Jadi, komisaris itu sesuai undang-undang bukan eksekutor, tetapi adalah pengawas. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas, hal-hal yang kurang pas, salah atau menyimpang, atau hal-hal yang bisa merugikan perusahaan, komisaris itu wajib memberikan nasihat, meluruskan, dan mengarahkan jajaran direksi. Jadi kalau begitu yang eksekusi adalah direksi dong, bukan komisaris. Itu kira-kira ya. Itu berbeda dengan direksi yang memang para direktur-direktur ini sesuai dengan posisinya, mereka memang harus mengeksekusi apa yang menjadi rencana dan kebijakan perusahaan maupun kebijakan arahan dari pemilik saham dari perusahaan itu sendiri. Kira-kira gitu ya. Nanti kalau ada perkembangan lagi, gua akan coret-coret lagi dan gua akan bagi-bagi lagi. Sampai di sini dulu ya, sahabat Lukman. Sampai jumpa dan jangan lupa kasih kritik dan saran buat gua agar channel terus berkembang. Assalamualaikum.